Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Farozi Utasuhud. Saya dari Fakultas Pembangunan Pancabudi, Program Studi Agroteknologi. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang perkecambahan. Di mana kali ini kita akan membahas untuk praktikum pertama ini, kita membahas perkecambahan di dalam tanah dengan menggunakan komoditi jagung. Oke, seperti apa sekiranya cara-cara dan tahap-tahapan yang harus kita lakukan? Mari kita check it out. Langkah pertama yaitu menyediakan biji jagung yang akan kita rendam selama 1 kali 24 jam ya. Perendaman ini saya lakukan untuk mempermudah proses keluarnya perkecambahan pada biji jagung. Setelah melakukan proses perendaman 1 hari 24 jam, maka ambillah dan pilihlah biji jagung yang tidak mengambang. Buanglah biji yang mengambang karena itu sudah tidak memiliki embrio. Setelah itu, marilah kita lakukan penjemuran kembali bibit jagung hingga kering. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan alat-alat media tanamnya ya guys ya. Di sini saya menggunakan tanah gembur, air, biji jagung yang sudah direndam, ada polybag 15 x 21, ada gula pasir. Nah, gula pasir ini fungsinya sebagai untuk campuran di media tanamnya ya. Jadi dia ini fungsinya juga hampir sama seperti kompos. Dia ini menambahkan mineral pada tanah. Untuk proses pencampurannya sendiri, gula ini dicampurkan dengan air sekira-kira 7-15 sendok makan, kemudian disiramkan kepada tanah yang gembur, kemudian disimpan selama 1-2 hari sampai dia dingin ya, jangan sampai dia itu panas. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah proses untuk mencampurkan larutan gula ke dalam tanah yang gembur juga ya. Hal ini seperti tadi yang sudah saya katakan, ini fungsinya untuk menambahkan glukosa atau mineral pada tanah supaya tanah ini bisa menjadi lebih subur. Tanah ini tidak langsung menjadi media tanam, akan tetapi nanti akan saya campurkan kembali dengan perbandingan 1:1 dengan tanah yang gembur ya. Tapi dengan catatan, tanah yang saya campurkan dengan gula pasir ini dia harus didinginkan dan diaduk merata dahulu selama 1 hari dia didinginkan supaya dia tidak panas dan merusak bibit itu sendiri. Di sini saya menggunakan 7-15 sendok makan gula pasir dan kira-kira 1 teko. Air yang saya gunakan di sini adalah air panas ya, yang sudah saya panaskan, karena kalau kita gunakan air dingin maka gulanya akan sukar terlarut. Jadi alangkah baiknya kita gunakan air panas terlebih dahulu.
Oke, di sini kita sudah ada ya jagung yang sudah kita keringkan tadi. Kita pilih yang bagus. Kemudian untuk teknik pemasukannya nanti ke dalam media tanam, saya akan melakukannya dengan cara yang lancip itu akan saya tancapkan ke dasar tanah. Sebenarnya boleh saja mau ke arah mana saja, mau ke atas, mau ke bawah, ke samping. Tapi kali ini saya akan mencobanya ke bawah. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan tanah yang sudah dicampurkan gula tadi dengan tanah gembur yang biasa. Dengan catatan tanah gembur yang sudah dicampurkan air gula ini, saya sudah melakukan pendinginan selama 1 kali 24 jam lebih. Kemudian aduk merata ke semua bagian. Nah, kemudian tanah yang sudah kita campurkan kita letakkan ke dalam polybag. Nah, setelah kita masukkan ke dalam polybag, kita tuangkan. Setelah kita letakkan di polybag, maka kita letakkan jagungnya. Kemudian ini adalah proses perawatannya dengan cara melakukan penyiraman setiap hari. Baiknya itu pukul 8 sampai 10 pagi dan jam 4 sore sampai jam 5 sore ya guys ya. Nah, di sini setelah 2 minggu kita melakukan proses perawatan dan penyiraman, ternyata laju pertumbuhannya itu berbeda-beda ya. Akan tetapi di sini dari 10 tanaman jagung yang saya tanam, alhamdulillah tumbuh semua. Akan tetapi laju pertumbuhannya berbeda. Ada yang sudah mulai tinggi, ada yang masih kecil juga. Akan tetapi sudah melewati masa perkecambahannya dengan baik. Nah, seperti inilah ya kira-kiranya. Oke, 10 ya, ada 10 tanaman. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, apabila kita amati, ini kan sudah mulai bertunas ya, sudah mulai melabuhi masa perkecambahannya. Kalau kita lihat itu perkecambahannya, kalau yang baru itu ya kita lihat itu ujung pangkalnya itu yang di dasar tanah berwarna putih. Nah, itulah kecambahnya. Nah, ini apabila kita bongkar tanahnya, maka akan terlihat bahwa si kecambahnya ini berada menembus tanah dari sebelah kiri benih jagungnya. Jadi itu benih jagungnya itu di sebelah kanan. Saya tidak tahu kalau misalnya caranya lain, tapi dengan yang saya tahu dan yang saya lakukan dengan proses penanaman bijinya yang di dasar tanah yang lancipnya ke bawah, itu dia maka akan berada di sebelah kanan dari kecambahnya itu sendiri. Nah, ini bisa kita amati. Di sini sudah mulai hilang putih-putihnya menjadi warna hijau. Dan daun sudah mulai tumbuh batang yang berupa daun yang mengkerul-kerul, yang membulat gitu ya, mengkerul. Nah, apabila saya amati ke yang sudah lebih besar lagi, maka yang putih tadi yang di dasar yang di pangkalnya tadi yang di dekat tanah itu lama kelamaan berubah menjadi coklat kehitam-hitaman. Nah, jadi seperti itulah hasil dari analisa saya. Maka selanjutnya adalah menganalisa laju pertumbuhannya. Di sini untuk pertama saya mengambil yang laju pertumbuhannya paling tinggi. Di sini saya dapatkan yaitu sekitar 7 cm. Nah, itu sudah ditandain ya. Jadi dia itu sekitar 7 cm. Kemudian
Saya mencoba ke yang paling kecil dan yang paling lambat pertumbuhan. Nah, di situ didapatkan sekitaran 1,5 sampai 2 cm ya. 1,5 sampai 2 cm. Nah, jadi seperti itu ya cara dan langkah-langkahnya serta analisanya. Jadi kesimpulannya di sini setelah saya melakukan kegiatan adalah bahwa untuk perkecambahan jagung ini sendiri termasuk perkecambahan yang berada di dalam tanah. Kemudian kalau untuk laju pertumbuhannya di 2 minggu, dalam waktu 2 minggu itu bisa berkisaran 1,5 atau 2 cm sampai 7 cm paling tingginya. Kemudian dapat kita ambil poinnya di situ adalah tumbuhnya, maksudnya pertumbuhannya itu tergantung dari media tanamnya, 50% dari media tanam, 50% dari benih. Jadi 50% itu berpengaruh terhadap media tanamnya. Contohnya seperti tanah yang memiliki unsur hara yang baik, dia itu gambur ya. Kalau untuk jagung sendiri dia harus gambur. Kemudian untuk bibitnya usahakan kita melakukan proses perendaman terlebih dahulu agar kita tahu yang mana yang banyak mengandung embrio. Kalau kita sembarangan memilih, kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena apabila kita memilih yang tidak memiliki embrio, maka tidak akan terjadi perkecambahan. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti tadi, kita rendam dulu selama 1 hari 1 malam untuk mempercepat proses perkecambahannya juga ya. Kemudian kita ambil yang tidak mengapung, kita buang yang mengapung. Kemudian ya kita lakukanlah proses penyemburan media tanamnya. Jadi kesimpulannya di situ, laju pertumbuhannya itu akan dipengaruhi oleh media tanam dan bibit itu sendiri. Jadi tadi ya 50%. Jadi seperti itu hasil analisa saya. Sekurang-kurangnya dan selebih-lebihnya saya minta maaf kalau masih banyak kesalahan. Sekian. Dan hasil akhir presentasi pertumbuhan kecambahnya ini adalah sekitar 100% dari saya pribadi. Real saya melakukan sendiri tanpa ikut campur orang lain. Baiklah, saya rasa cukup sekian dari saya. Jika masih ada kekurangan, saya mohon ampun, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.